Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Pakar ingin mempresentasikan tentang Sistem Pakar untuk diagnosa penyakit mulut dan gigi menggunakan bahasa pemrograman CLIPS. Oke, yang pertama akan dipresentasikan oleh Teddy Jumadi. Ya, baiklah. Pendahuluan ya. Penyakit mulut dan gigi dapat ditemukan dengan melihat berbagai gejala yang mengiringi penyakit tersebut. Mengalihkan pengetahuan seorang pakar penyakit mulut dan gigi ke dalam komputer tentunya akan sangat membantu dokter untuk mendiagnosa penyakit pasien. Kedua, pada penelitian ini gejala yang mengiringi penyakit mulut dan gigi dirangkum menjadi 40 jenis. Kumpulan gejala ini digunakan untuk membedakan 18 jenis penyakit mulut dan gigi. Penelitian ini membahas penerapan sistem pakar melalui pemrograman perangkat lunak. Berbagai fakta dan aturan untuk setiap jenis penyakit ditanamkan pada program agar mampu menentukan jenis penyakit yang cocok sesuai dengan gejalanya. CLIPS, C-Language Integration Production System, dipilih sebagai lingkungan pengembangan sistem pakar ini. Teori sistem pakar, kepakaran, adalah pengetahuan yang ekstensif atau meluas yang memperoleh melalui perangkaian latihan, membaca, dan pengalaman. Pembentukan sistem pakar didasarkan pada suatu ide untuk mentransfer pengetahuan seorang pakar ke sumber pakar lainnya di dalam komputer. Pengetahuan yang tersimpan ini selanjutnya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan bidang kepakaran tertentu. Peran sistem pakar dewasa ini semakin terasa penting untuk menyelesaikan permasalahan di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Sistem pakar terdiri dari dua bagian yang pokok, yaitu lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. Pembentukan basis aturan dan pembangunan komponen dilakukan pada lingkungan pengembangan, sedangkan lingkungan konsultasi digunakan sebagai sistem konsultasi oleh orang yang bukan ahli. Struktur sistem pakar. Pertama dimulai dari pengguna. Pengguna memakai antarmuka. Kemudian dari antarmuka ini menuju ke fasilitas penjelasan. Dia dari antarmuka ini bisa menggunakan mesin interferensi untuk mencari data dari aksi yang direkomendasikan. Memasukkannya ke dalam papan tulis dan memulai sistem pakar tersebut. Mulai dari mencari pengetahuannya di basis pengetahuan, fakta, aturan, knowledge G, akuisisi pengetahuan, dan pengetahuan pakar. Kemudian dikembalikan melalui fasilitas penjelas dan dimunculkan kembali ke antarmuka pemakai kepada pengguna. Ya, gitulah kira-kira penggunaan struktur sistem pakar tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bahasa pemrograman CLIPS. CLIPS adalah singkatan dari C-Language Integrated Product System, yaitu adalah program export system yang pertama kali dirilis tahun 1986 dan dikembangkan oleh Software Technology Branch atau STB, NASA atau Lyndon B. Johnson Space Center. Terdapat 3 cara untuk mempresentasikan pengetahuan pada CLIPS, yaitu pertama rules. Rules dirancang untuk pengetahuan heuristik yang berbasiskan pengalaman. Yang kedua adalah di function dan generic function. Dirancang untuk pengetahuan prosedural. Yang ketiga adalah object oriented programming atau OOP. Juga dirancang untuk pengetahuan prosedural yang mendukung class, manage handler, abstraction, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Aturan rule dapat mencocokkan antar objek dan fakta. Oke, selanjutnya CLIPS juga dilengkapi fitur-fitur yang lengkap mengenai elemen dasar pada sistem pakar yang meliputi pertama adalah fakta atau fact list dan instant list memuat berbagai data-data. Yang kedua adalah knowledge base memuat database aturan, dan yang ketiga adalah interference engine yang berfungsi untuk mengontrol semua eksekusi aturan, kapan dan aturan mana yang harus dieksekusi. Oke, selanjutnya ini adalah kumpulan fakta dan informasi. Tabel pertama ini tabel tentang nama penyakit mulut dan giginya. Yang pertama adalah transmouth, dan kedua adalah abscess periapical, dan yang ketiga gingivitis simplex, dan yang keempat sampai seterusnya yaitu ada 18 data nama penyakit
sudah kami cantumkan di tabel pertama ini. Oke, selanjutnya adalah tabel kedua, yaitu berisi tentang data gejala penyakit mulut dan gigi. Yang ada 40 data, diantaranya bau mulut busuk seperti gejala-gejala yang lain yang sudah dicantumkan di sini ya. Oke, hierarki formula generate and test. Pemecahan masalah dalam kurung problem solving pada sistem ini menggunakan formulasi generate and test dan sistem penyimpulan menggunakan metode forward chaining. Alur kerja program terlihat seperti suatu sistem hierarki. Formula generate and test dibagi menjadi dua bagian, generator and tester. Generator membangkitkan pemecahan yang mungkin dan tester akan memotong solusi dalam cabang hierarki yang tidak memungkinkan menjadi solusi pemecahan. Hal ini diseleksi dari jawaban Y dan T. Dalam kurung masing-masing menyatakan ya dan tidak, yang menjadi jawaban setiap pertanyaan. Oke, dalam algoritma 1, penggalan program pengumpulan data, di sini dapat dijelaskan, ketika kumpulan data memenuhi ciri suatu penyakit tertentu, maka program akan mengeluarkan hasil diagnosa. Setiap jawaban yang berbeda dari setiap pertanyaan akan menghasilkan fakta yang berbeda. Dan pertanyaan yang dikeluarkan berikutnya juga berbeda, karena penerapan sistem generate and test. Pada algoritma 2, terlihat bahwa penyakit Tetchmond akan terdiagnosa ketika terjadi kombinasi jawaban dari 8 gejala yang ditanyakan. Selanjutnya algoritma 2, penggalan kumpulan aturan program. Ini kodingan solusi penyakit, dan ini adalah penjelasan kodingan sebelumnya. Tampilan antarmuka komputer dan user terlihat seperti pada gambar 3 di slide berikutnya. Setiap pasien dihadapkan pada pertanyaan yang mengharuskan untuk menjawab dengan menuliskan Y atau T. Kemudian ini adalah tampilan antarmuka komputer dan user. Di kiri adalah tampilan dari antarmuka komputer dan user. Di sini ada dialog window. Program diagnosa penyakit mulut dan gigi adalah judulnya. Di sini memasukkan perintah untuk menentukan huruf Y atau T. Y itu sebagai ya, T atau tidak. Kemudian di situ ada loading. Di situ ada beberapa statement, yaitu terasa nyeri, apakah gusi merah, atau apakah terjadi pembengkakan gusi, apakah gusi berdarah, apakah bau busuk pada mulut, apakah terbentuk kantong di antara gigi dan gusi, apakah mengalami nyeri pada lidah. Kemudian yang paling bawah adalah hasil dari diagnosanya, yaitu penyakit pasien adalah periodontitis. Yang kanan adalah hasil diagnosanya. Tabel pada kanan ini adalah hasil dari diagnosanya. Dengan statement yang sama dengan yang sebelumnya. Dengan hasil, waspadai penyakit kanker atau tumor. Bercak kemerahan tanda awal kanker. Benjolan bisa jadi adalah tumor. Dan ini adalah yang terakhir, tabel ketiga, hasil diagnosa dan keterangannya. Dengan statement yang sama dengan yang sebelumnya. Dengan hasil, maaf, penyakit tidak dapat didiagnosa di luar database komputer. Jadi kesimpulan dari program ini adalah program pembuatan sistem pagar bertujuan untuk membantu user mendiagnosa penyakit mulut dan gigi. Jadi intinya user jadi tahu apa yang dia rasa dan apa penyakitnya. Dapat membantu user. Sistem pagar ini tidak dapat 100% dijadikan sebagai final decision dalam menentukan penyakit yang dialami pasien, karena sebenarnya ini hanyalah program pembantu. Penularan yang diperoleh dari pengalaman yang dimiliki oleh user tetap menjadi faktor utama sistem diagnosa penyakit mulut dan gigi. Namun hasil program ini akan berusaha mengarahkan user untuk berfokus terhadap penyakit yang dialami pasien berdasarkan gejala yang ditimbulkan. Oke, jadi mungkin itu saja dari kelompok kami yang sudah kami sampaikan di sini ya, di presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.